selalu cerita sama dia mengenai banyak lah kalau di panggung gitu. Bukan gitu. Gimana ngomongnya biar nggak ini ya. Kalau lagi cari. Nah kalau gue tuh kan selalu belajar. Maksudnya belajar ketika ada flow. Ada satu flow kita lagi apa? Kita tuh nggak boleh matahin. Yang gue pelajari ya sepanjang gue, terutama di DA ini kali ini ya. Ini kan tempat belajar yang benar-benar gue belajar gitu. Kok 2020 itu gue gak usah dianggap lah, 2021 gue gak usah dianggap lah belajarnya on off soalnya. Yang pertama kita harus tahu ritme, jangan matiin ritme, harus tahu timing. Ternyata simple tapi susah dilakuin, implementasinya susah dilakuin. Maksudnya cuma 2 ternyata 3 belajarnya. Tahu timing, mendengarkan, dan artikulasi. Mendengarkan sih 2 poin itu sih. Setelahnya ya akan ngalir dengan sendirinya gitu. Kan kita poinnya harus mendengarkan dulu, baru kita tahu harus berbicara apa. Terus tahu ritme. Ketika kita lagi ritmenya apa, kita harus tahu. Nggak semuanya harus kita keluarin. Dan kita pun harus mesti ngeluarin. Kita harus tahu motongnya kapan, di mana, terus harus apa kalimat pembukanya, dan harus tahu kapan harus ngomong kenceng, kapan harus nada pelan gitu. Jangan semua disamain. Itu sih. Ini gue bukan tendensi ke siapa-siapa ya. Ini gue sebagai gue pribadi ya. Iya. Ini gue sebagai gue pribadi ya. Ya meskipun ya gue jauh dari kata baik lah, tapi gue sendiri pengen terus belajar. Kalau gue pribadi, ini gue sebagai pribadi ya, gue bersyukur banget ditempatkan di dia ini. Gue bersama host-host kayak Abi Ramzi, Gilang, Terina, yang masing-masing tuh punya kekuatan tersendiri gitu. Iya. Bang posting yang ketawa-tawa lagi itu lucu banget sampai ulang-ulang gemesin. Ayo boleh sih. Sekarang gue orang catok lagi loh. Gue tuh selalu tanya kadang-kadang ke Terina, Teh, ini gini-gini. Gue tanya ke Bang Gilang, Bang, kalau kita menghadapi situasi ini, apa yang harus gue lakuin? Kakak selalu masih tanya tau saya. Masih selalu nanya loh kakak. Karena mereka kan pengalamannya udah banyak. Abi kalau ada insiden di luar prediksi kita, contoh ada peserta yang pingsan, bagaimana cara menghandle situasinya, Abi? Apa kita harus ngisi udah atau biarin aja ngalir atau gimana? Tanya. Nah kalau kakak tuh kadang-kadang suka terkendala sama kakak problemnya sama Terina. Jadi terutama dulu sayangnya, karena terlalu fokus sama diksi yang bagus, kata-kata yang memang terlihat pinter. Jadi ketika kita ke situ, ujungnya kita ngeblank jadinya. Misalkan ya kita ada pengen lah mengeluarkan beberapa diksi, beberapa kata yang wah nih kalau kita keluarkan ini jadi sesuatu tuh, dipandang orang, ih keren ya kalimat yang keluar dari dia. Cuma begitu kita menuju ke sana, ketika kita udah sampai, kita lupa ujung kalimat yang harus kita sampaikan gitu. Itu kadang-kadang terkena, dan Terina pun ngerasain yang sama gitu. Tapi ini banget lah, terus mereka, bersyukur banget gue dapat mereka gitu. Dan harus kuat mental sebetulnya, kuat mental aja. Ya begitulah kadang-kadang ya. Nomor industri dimanapun juga kalau mau hidup harus kuat mental. Sama aja sebetulnya. Sama kayak kalau di syuting ya
ya di syuting kadang-kadang ya gue kan sebagai senior ya alhamdulillah gitu, masya Allah ilmunya lebih banyak gitu, 10 tahun. Jadi kadang-kadang kalau ada teknis-teknis kamera, ketika lawan main gue melakukan sebuah kesalahan yang sifatnya bukan acting ya udahlah, itu urusan saudara. Tapi kalau ada sifatnya teknis, misal ada gerakan dia yang harusnya pandangannya kemana, gerakannya kemana, nah itu kan gue arahin, kadang-kadang gue arahin, gue kasih tahu. Cuma memang kadang-kadang gue refleks sebagai yang mungkin pengalamannya gue lebih banyak, kan gue refleks kadang-kadang ngasih tahu langsung. Nah gue kan nggak tahu apakah momen itu ketika gue negur dia di depan banyak orang itu akan membuat dia tersinggung kan gitu. Udah, di sebelah kanannya kan. Nah gitu-gitu. Soal diksi bagus itu ngalir pak, sayang jam terbang. Iya, makanya. Cuma kadang-kadang itu dia tuh. Kita terlalu terpaku, terlalu terfokus sama kata-kata apa sih ya, sama diksi yang terkesan intelek gitu kan. Cuma dan harus tahu programnya juga gitu. Kalau program dangdut harusnya ya jangan terlalu ngeluarin kata-kata yang orang nggak bisa memahami juga. Tergantung. Kalau dangdutnya dangdut akademi kan penontonnya Iya, luas. iya cuma maksudnya di middle aja gitu. Terlalu tinggi juga tadi takutnya nggak nyampe di orang sayang. Kalian sibuk banget masya Allah. Gimana quality time sama anak-anak? Kan anak-anak kadang diajak ke lokasi. Tempatnya juga nyaman kan, bisa istirahat di sini. Sama jam terbang juga iya dong. Dan apa namanya? Abi Ramzi itu dari 2014 loh. Tapi 2014 loh dia. Iya. Dari KDI. Sama pas lagi sinetron juga Iya. di TVI. Wah gila. Dan 2 orang loh, 2 orang MC-nya. Kamu bayangin kalau misalkan ada kayak ada persiapan, peserta melakukan persiapan, kan kita harus cari tuh apa yang bisa buat kita ngulur waktu. Supaya menghindari apa? Dragging. Nah itu kadang-kadang apa ya, buat ngakalin ketika kita lagi stuck mau mengeluarkan apa-apa, ya salah satu lempar ke penonton. Jangan kau